Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Javier dengan NIM 225 1504001111032 akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu saya telah membuat sebuah tabel yang bernama history yang berisi ID transaksi serta nominal transaksinya. Dan bab ini akan membahas tentang konkurensi dan penguncian. Konkurensi seperti yang kita tahu merupakan kondisi di mana sebuah user atau ada lebih dari satu user yang mengakses satu data. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, maka dilakukanlah penguncian. Nah, terdapat 4 kondisi di mana data akan mengalami error atau bisa dibilang ketidakkonsistensian data. Dapat 4 kondisi yaitu loss update, uncommit, unrepeatable, serta phantom. Yang pertama bisa kita lihat, saya setelah men-select tabel history, terdapat 3 ID transaksi dan nominalnya sebesar 20.000 dan ID transaksi kedua 0 dan ID transaksi yang juga 0. Saya membuat kondisi pertama yaitu loss update, dimana ketika saya melakukan run yang pertama yaitu mengupdate history untuk nominal di ID transaksi pertama menjadi 500. Ketika saya men-select-nya di user pertama, akan muncul bahwa nominal berubah menjadi 500. Lalu ketika saya men-select di user yang kedua, maka muncul akan tetap di default-nya. Lalu ketika saya berusaha mengupdate-nya menjadi 20, maka dia akan loading karena di user pertama masih digunakan. Ketika di user pertama saya commit, maka user kedua pun berhasil melakukan update-nya. Saya tinggal commit, lalu akan berubah menjadi 20, di mana hasil commit terakhir. Nah, loss update itu apabila jika si user pertama melakukan update ke tabelnya dan user kedua melakukan update di tempat yang sama juga, maka terjadi update secara bersamaan sehingga terjadi ketidakvalidan data karena keduanya berusaha memasukkan secara langsung. Lalu yang kedua ada uncommit. Uncommit yaitu dalam studi kasus ini yang pertama bisa saya lakukan yaitu adalah melakukan update di nominal transaksi di mana di ID transaksi 1. Nah, ketika saya select, maka akan berubah menjadi 3433. Nah, ketika saya select di user 1, dia tidak berubah. Namun ketika dia tidak berubah karena saya menggunakan penguncian. Jika tidak melakukan penguncian, maka dia juga ikut berubah menjadi 3443, 34433. Nah, ketika saya rollback, dia menjadi 20 lagi. Nah, di user 1 tadi, jika tidak menggunakan penguncian, maka si select yang pertama tadi tetap menjadi 34433, sehingga data yang ada di select user 1 itu belum di-commit atau uncommit data. Yang dibaca itu uncommit. Lalu selanjutnya unrepeatable read. Di sini saya melakukan update di tabel history
di nominalnya di data yang di ID transaksi yang kedua itu adalah 200. Namun sebelumnya kita menjalankan di user, lalu saya update. Saat saya melakukan select di user 1, maka ID transaksi 2-nya berubah menjadi nominal transaksi 200. Nah, ketika saya select ID transaksinya di sini, di user 2, yang kosong tetap 2 dan 3, karena tetap menggunakan konsep penguncian. Nah, jika saya tidak menggunakan konsep penguncian, maka yang transaksi yang 0 itu hanya di 3 saja. Nah, ketika saya mengedit kembali ID transaksi 2-nya menjadi 0, saya mengedit kembali. Nah, kita bisa lihat dengan di select seperti ini. Nah, dia menjadi 0 lagi. Nah, si select di user keduanya akan berubah menjadi 2 dan 3. Sehingga jika di select yang pertama tadi harusnya dia 2, karena si user 1 merubah si ID transaksi 2 menjadi 200.000. Nah, sehingga saat saya melakukan 2 kali select di user 2 tuh selalu berubah. Yang awalnya ID transaksi yang 0 cuma 3, berubah menjadi 2 dan 3, sehingga terjadi unrepeatable atau data yang dibaca itu tidak berulang, sehingga terjadi perubahan seperti itu, sehingga kembali konsistensi datanya tuh tidak baik seperti itu. Lalu yang terakhir ada phantom read. Phantom read di sini mungkin yang bisa kasus data yang bisa saya lakukan adalah saya pertama melakukan insert dulu ke tabel historinya. Pertama yaitu di user 2-nya saya mencoba select yang not null. Nah, yang not null bisa dilihat, yang not null hanya ID transaksi 1, karena jika kita lihat di tabel, select tabelnya, 2 dan 3 tuh bernilai 0. Nah, ketika saya mengedit ID transaksi 2-nya menjadi 100, di sini saya melakukan update. Nah, coba saya melakukan select di sini. Di sini berubah menjadi 100 juga. Namun di sini ketika saya melakukan select not null lagi di user 2, dia tidak bisa. Oh, sorry. Ketika saya melakukan select di sini, dia tetap 1 karena hasil perubahan update si transaksi ID transaksi 2 ini belum saya commit. Nah, pertama kita commit dulu. Oke. Nah, ketika saya commit, maka ketika saya select kembali di sini, nah menjadi 1 dan 2. Nah, phantom ini secara teknis jika tidak ada pengunciannya, ketika saya melakukan edit di data di ID transaksi 2, nanti dia akan berubah menjadi 100, lalu ketika saya select ID transaksi is not null ini, dia akan langsung berubah menjadi 1 dan 2,
sehingga terjadi penambahan data secara goib atau tiba-tiba si user 2 mendapatkan tambahan ID transaksi yang tidak 0, 2 secara tiba-tiba seperti itu. Sehingga jadinya penguncian data itu penting agar kepastian dari penambahan itu terjadi. Jadi ketika kita menambahkan ID transaksinya jadi tidak not null, kita harus commit terlebih dahulu sehingga bisa diterima oleh user 2 dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.